Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah obrolan di meja redaksi ya. Dan sebenarnya ini konsepnya begitu di meja redaksi Forum News Network. Dan seperti biasa masih terus bersama saya, Lutfi Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini hari Kamis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Yes, oke. Saya kira kita akan fokus, ya, Mbak. Ada beberapa peristiwa yang semakin menegaskan kepada kita betapa tidak salah kalau julukan dari penulis Australia yang menerbitkan buku Man of Contradiction gitu Pak Jokowi itu ya memang kelihatannya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu penuh kontradiksi dan itu juga menurun gitu ke putranya gitu. Saya nggak menggunakan kata pembohong seperti dikatakan oleh Bang Pandana tapi yang dia bilang bahwa dia kalau Bang Pandana kan terheran gitu ternyata ada orang seperti Gibran yang bisa bohong kok seperti itu gitu. Kita nggak menggunakan itu, kita menggunakan kalimat yang aman, man of contradiction gitu ya, orang yang penuh kontradiksi dan itu saya kira ini luar biasanya ya penulis-penulis bule itu dia bisa merumuskan dalam satu kalimat gitu dan dia menggambarkan keseluruhannya karena memang realitasnya seperti itu. Hari-hari ini misalnya kita melihat apa yang terjadi, Pak Jokowi kan sedang kelihatannya berbunga-bunga gitu ya. Melakukan groundbreaking berbagai proyek. Sebenarnya sudah sejak awal bulan lalu sudah melakukan seperti itu. Bulan lalu melakukan itu karena sekarang katanya investasi dari dalam negeri itu mengalir deras di sana dan Pak Jokowi menyatakan bahwa ini memang diprioritaskan untuk para investor dari dalam negeri. Padahal kita tahu sebelumnya katanya sudah antri dari luar negeri dan sebagainya. Jadi dari situ aja nanti kita akan bahas kontradiksinya itu dan kemudian juga di hari ini kalau kemarin ya Pak Jokowi itu mulai hari ini atau kemarin groundbreaking rumah sakit gitu ya. Kemarin Ya groundbreaking rumah sakit dan kemudian kembali beliau menyinggung ya ini sebenarnya udah berapa kali disinggung soal bahwa orang Indonesia itu lebih senang berobat ke luar negeri terutama ke Singapura begitu ya. Dan begitu dan padahal ini kan devisa yang dikeluarkan tuh besar sekali sampai berapa Mbak? 100 triliun ya Mbak? 100 triliun per tahun ya. 100 triliun per tahun. Jadi ketika sekarang lagi groundbreaking rumah sakit gitu. Tapi langsung netizen itu dengan cermat langsung mempertanyakan lah. Sekarang orang dekatnya Pak Jokowi sendiri Pak Luhut kan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit di Singapura gitu. Orang banyak bertanya-tanya memang dokter di Indonesia ini dokter RSPAD nggak bisa menangani soal itu kan gitu. Ini kontradiksi yang kedua gitu. Tapi ada yang menurut saya bukan hanya kontradiksi tapi ironi yang luar biasa adalah ketika Pak Jokowi mengklaim itu sedang melakukan groundbreaking proyek-proyek sampai puluhan triliun di mana di IKN nggak jauh di pulau sebelahnya gitu di Pulau Papua itu ada 24 orang warga di Kabupaten Yahukimo itu ya meninggal dunia karena kelaparan. Tapi kata Wakil Presiden Kiai Ma'ruf bukan kelaparan tetapi kekurangan bahan pangan. Saya kira kita akan fokus bicara soal itu ya, Mbak Agi. Nanti kalau ada tambahan-tambahan kita akan perbincangkan juga gitu, Mbak Agi. Iya ya, Mas Ersu. Jadi ini kita sebetulnya bergembira ya kalau seandainya Pak Jokowi itu mendapatkan banyak sekali investor begitu kan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi kita menjadi bertanya-tanya begitu ketika Pak Jokowi sering sekali mengatakan bahwa banyak sekali yang mengantri investor dari dalam maupun luar negeri. Tapi kenyataannya mana gitu? Terutama yang luar negerinya begitu ya, karena kan dari sejak IKN ini diluncurkan ketika itu di Jakarta Theater pada bulan Oktober tahun 2022 berarti sudah 1 tahun. Di situ Pak Jokowi mengatakan oversubscribe dan kemudian juga dari kepala IKN-nya sendiri juga mengatakan hal yang sama sudah oversubscribe sehingga mereka harus menolak, harus menutup karena memang ada sekian ratus begitu investor dari luar begitu yang menginginkan untuk berinvestasi di sana. Tapi kita tahu dalam berbagai perjalanannya Pak Jokowi ketika dia sedang berada di luar negeri maupun dalam event-event internasional bertemu dengan para kepala negara, Pak Jokowi selalu mendengungkan atau istilahnya menawarkan investasi ini kepada investor-investor atau pengusaha-pengusaha dari luar maupun pemerintah dari luar begitu Mas Hersu. Terutama juga misalnya kita lihat di G20 itu kan sangat ini sekali begitu ya, transparan sekali, bukan kentara lagi, memang itu menjadi salah satu event untuk jualan Indonesia begitu. Dan Pak Jokowi jadi sales promotion boy-nya gitu ya. Iya, jadi sales promotion boy dan kemudian juga Pak Jokowi sebelum yang terakhir ini
beliau itu ke Cina dan bertemu dengan Xi Jinping, sebelumnya kan juga sudah ke Cina juga begitu dan kemudian menawarkan lahan-lahan di IKN. Singapura sebelumnya bahkan minta Ya, Singapura berbondong-bondong untuk betul, Singapura itu yang sebelumnya. Nah, ini dalam kaitan dengan dari Cina, bahkan yang dari Cina menawarkan, kemudahan untuk investasi, terus kemudian juga kita tahulah itu, apa, untuk pajaknya apa segala macam ya Mas Hersu dan bahkan kemudian ini melahirkan sebuah kontroversi karena saking kesalnya mungkin Bang Rocky Gerung begitu sampai mengeluarkan kata bajingan tolol untuk menggambarkan sesuatu yang betul-betul tolol kalau seandainya, sebuah ibu kota itu ditawarkan dengan begitu mudahnya untuk investor asing. Ini ibu kota loh, ibu kota negara yang kita banggakan gitu, ditawarkan kepada investor asing dan kemudian bisa menguasai tanah di situ selama 180 tahun begitu. Bahkan yang belakangan 190 tahun kalau tidak saya lupa ya, karena ada dua 90 skema. tahun yang terakhir ya. 10 tahun yang terakhir ya. Ini betul-betul mencengangkan di mana kalau seandainya sudah sekian ratus tahun itu artinya sudah berakar berbudaya di situlah para investor asing yang apalagi kalau dari Cina kan kita tahu mereka membawa pekerjanya dari sana tentunya baik itu pekerja yang ahli maupun tidak dan sebagainya mereka beranak pinak di situ dan sebagainya. Dan kita aja merdeka baru 78 tahun dan rasanya kita sudah 78 tahun loh merdeka apalagi kalau 190 tahun. Bagaimana dengan akar budaya Indonesia yang kita namanya saja ibu kota Nusantara, tapi mungkin nanti penghuninya sudah tidak lagi. Nah, kembali kepada yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi saat ini mengatakan bahwa pembangunan IKN itu dalam rangka untuk memeratakan pembangunan secara berkeadilan gitu Mas Irsu sehingga IKN itu Dan prioritasnya untuk investor dalam negeri katanya begitu ya. investor dalam negeri. Dan kemudian juga awalnya sih tidak mengganggu APBN, tapi belakangan terus kemudian sebagai apa untuk awalan karena memang sulit untuk mendapatkan investor akhirnya dibiayai juga oleh APBN begitu. Dan kita tahu seperti kata Mas Hersu ada 130 calon investor dari Singapura begitu ya dengan endorse dari duta besar kita yang ada di Singapura datang ke IKN mereka sepertinya berminat kata Pak Jokowi alasannya adalah kalau tidak berminat mereka tidak akan datang ke sana ya saya pun kalau seandainya datang dengan difasilitasi dengan dibiayai secara gratis gitu ya perjalanannya saya juga mau begitu Mas Hersu jadi dan orang juga yang namanya orang berinvestasi itu tidak selalu kalau seandainya dia datang kemudian dia mewujudkan dia pasti akan investasi di situ. Apalagi kondisi Indonesia saat ini kan sedang tidak menentu. Singapura itu tetangga paling dekat, dia tahu persis, dia memantau di sini. Wartawannya juga banyak yang berada di sini begitu ya. Dia tahu persis apa politik dan hukum yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dipegang lah di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum yang Mereka pasti pasti punya gitu. ekonomi juga, Mbak, ya. Betul, iya, iya. Dan ya itulah kontradiksinya kalau saya lihat begitu ya Mas Irsu. Apalagi ini ketika itu dibangun, ketika IKN ini dibangun gitu yang katanya adalah untuk pemerataan keadilan, pemerataan pendapatan dan sebagainya, pemerataan pembangunan. Tapi kenyataannya saudara-saudara kita di wilayah timur itu tadi kita belum masuk ke sana, tapi kalau kita lihat kenyataannya saudara kita di wilayah timur yaitu di Papua ada yang menderita kelaparan bahkan sampai meninggal karena kelaparan begitu. Ini kan sesuatu yang ironis sekali. Di sini dibangun dengan gegap gempita dengan nilai triliunan begitu dan semuanya seolah-olah itu Indonesia ini kan akan menjadi ibu kota yang paling maju di dunia Mas Hersu katanya yang paling modern di dunia ibu kota Nusantara ini. Tapi ternyata masih ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tertinggal. Bahkan untuk makan pun mereka tidak memiliki makanan. Bukan tertinggal kalau sampai ada 24 orang yang mati kelaparan itu ya bukan tertinggal saya kira ini tragis gitu. Lagi. Ya tragedi satu kematian saja tragedi apalagi kalau ada 24 orang kematian dan kemudian dengan mudahnya menyatakan oh tidak ada kelaparan tapi kekurangan bahan pangan. Oke, tapi kita balik lagi ya tadi. Saya kan sejak kemarin tuh sebenarnya terperangah begitu ya ketika Pak Jokowi melakukan groundbreaking di sana dan kemudian menyatakan bahwa kita ini memang IKN ini diutamakan untuk investor dalam negeri. Saya bilang sebenarnya yang ini gua salah baca atau apa gitu yang gua nggak cukup waras memahami atau apa begitu ya karena kita kan tahu bolak-balik digembar-gemborkan bahwa sudah antri yang ada sebut tadi oversubscribe dan sebagainya dan
pada waktu itu kan ketika ada 135 ya kalau nggak salah yang dari Singapura yang Mhm, gitu kan. Saya kan mhm. waktu itu juga udah menyatakan bahwa ini ya jangan di apa euforia dulu, jangan kemudian diglorifikasi karena untuk bisnis itu komitmen bisnis itu kan bisa jadi karena ya panjang prosesnya kalau ada MOU, belum MOU nanti feasibility study-nya, kemudian bagaimana financing dari perbankan, jadi prosesnya masih panjang gitu. Dan kita kan waktu itu mencurigai itu bagian dari mereka trade off untuk mengizinkan penjualan Pasti. tiket dari Indonesia untuk ke Singapura kan Mhm, gitu. Dan mhm. kita nggak cek juga apakah betul yang datang itu semua adalah pengusaha betul atau jangan-jangan itu oke dia mungkin pengusaha tapi itu dari BUMN yang bisa juga dimobilisasi kan gitu. Nah sekarang tiba-tiba bulan berapa ya mereka datang itu 2-3 bulan yang lalu atau ya Mbak Agi ya kalau tidak Iya, salah. sudah cukup lama Mas Hersу, Ya. iya. Nah, tapi Mhm, tiba-tiba sekarang disebutkan bahwa oh ini memang kita untuk diprioritaskan untuk investor dalam negeri dan soal investor dalam negeri yang tiba-tiba seperti berebutan masuk ke IKN itu kan kita juga bertanya-tanya ini betul-betul investor sungguh-sungguh atau mereka ini bagian dari mobilisasi gitu ya disebutkan mhm. untuk dimobilisasi membangun IKN karena targetnya Pak Jokowi kan tahun 2024 ini sudah Agustus nanti kan sudah peringatan HUT kemerdekaan RI kan akan dilaksanakan di sana kan di mana di Di IKN istana, gitu iya. ya di Mhm, IKN. Jadi kita kan masih bertanya dan kita juga perlu ini kan groundbreaking itu juga tidak jaminan bahwa itu akan terus dibangun terus kan itu mhm, betul. groundbreaking itu kan peletakan batu pertama kan sebenarnya Mhm, gitu. mhm, Banyak sekali bangunan yang mangkrak yang sudah diletakkan batu pertamanya. Jadi saya kira tetap setiap kali Pak Jokowi Jokowi bicara itu, saya kira mungkin rakyat Indonesia juga nggak perlu kita peringatkan lagi. Kita mesti mengambil jarak dulu, mesti menyisakan kalau dalam seperti kita sebut sebagai seorang wartawan mhm, menyisakan ruang skeptisisme dulu gitu ya. mhm, Dan mhm. skeptisismenya ini harus besar kalau terhadap Pak Jokowi gitu ya, karena sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sering tidak sesuai dengan apa yang realitasnya kan begitu. Mhm. Iya Mas Hersu dan, yang kemarin kan groundbreaking itu ada sekolah gitu ya, ada beberapa bangunan memang. Nasional Ada ya katanya. sekolah internasional begitu, terus kemudian ada rumah sakit, kemudian ada mall, ada hotel gitu. Yang kalau kita lihat ini sebenarnya uraiannya seharusnya panjang ya, tapi kita akan berusaha menguraikan secara cepat gitu Mas Hersu. Ini, kalau kita melihat, sebuah komunitas, ini bukan komunitas lagi ya, ini sebuah masyarakat ibu kota yang seperti ini Mas Hersu. Dan kemudian teman-teman media ini beberapa teman kita juga sudah berkunjung ke sana secara langsung dan mereka melihat tidak hanya di lokasi Tapi IKN-nya. yang bukan yang pemret-pemret ya, bukan pemret yang Ya, bukan, bukan. kan. Bukan pemret bersama dengan Pak Jokowi, bukan, Ada. begitu. Ya, jadi, mereka tidak hanya datang di, inti IKN, tapi juga di beberapa kilometer di sekitar situ, begitu, yang mereka memang terdampak dan mereka juga, masuk ke dalam wilayah IKN tersebut. Dan kemudian masyarakat misalnya di Penajem Pasar Utara misalnya, mereka, ada kampung-kampung di situ Mas Hersu, begitu, yang, mereka mengatakan bahwa anak-anak mereka pun banyak yang putus sekolah, begitu, yang untuk kalau tidak salah untuk S1 saja hanya satu atau beberapa orang saja di kampung tersebut gitu. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang dibangun sekolah internasional, kita tidak mendengar komitmen dari pemerintah bahwa anak-anak di kampung tersebut nanti juga akan sekolah di situ begitu. Yang ini kan artinya membangun apa ya Mas Heru? Seperti malah justru membangun tembok, membangun keterbelahan begitu. Dan ketika kita tahu di situ masih orang untuk bersekolah ke Jawa saja misalnya, atau jangankan ke Jawa deh. Ini di Kalimantan Timur misalnya mereka mau bersekolah ke ibu kota begitu ya, ke ibu kota Kaltim saja belum tentu mereka mampu, belum tentu mereka bisa, apalagi kalau secara finansial mereka harus masuk sendiri ke sekolah internasional itu yang dibangun. Nah, bagaimana komitmen pemerintah dalam hal ini, Mas Hersu? Keterbelakangan dari lingkungan sekitarnya begitu. Dan ini sesuatu yang sangat jor-joran ya Mas Hersu. Dan kita tidak mendengar bahwa kemudian di sekitar situ dibangun juga sekolah-sekolah negeri, misalnya sampai dengan SMA, dan kemudian juga anak-anak itu mendapat jaminan beasiswa sebagai ganti dari tanah mereka itu dibangun menjadi IKN. Dan selain itu Mas Hersu, kalau saya melihat itu dibangun kalau setidaknya ada 3 rumah sakit ya, ada rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Saya
tidak tahu dari 3 itu apakah sudah termasuk yang akan dibangun oleh Kemenkes ataukah tambahan lagi dari Kemenkes. Itu yang mau sakit siapa gitu kan? Itu pertanyaan saya juga tadi, yang mau Iya sekolah ya, siapa? Sekolah itu kan sangat mahal di situ. betul. Tahu memang ini terkenal dengan tambang, tapi kan tidak semua warga di sana tambang. Ini kan kalau kita bikin garis mudahnya, ini IKN ini kan antara kota Balikpapan dan kota Samarinda gitu, ibu kotanya dari Kalimantan Timur ya gitu. Dan tadi saya sebenarnya ketika Mbak Agi tadi memaparkan ada rumah sakit, ada hotel, ada mall, ada sekolah tadi, terus saya bilang siapa yang sekolah di situ, siapa yang nginep di hotel itu gitu. Dan hotel ini kan berkaitan dengan apa ya, biasanya orang melakukan perjalanan, kemudian transaksi bisnis dan sebagainya. Sementara kan komunitasnya belum terbentuk di situ kan. Yang paling susah itu kan membentuk komunitas kan, Mbak. Komunitas. Ya, Ya. Dan sebuah masyarakat kalau seandainya kita belajar ya. tentang ilmu Dan sosial gitu ini ya. kan kalau kita lihat konsep awalnya pasti akan banyak masuk di situ adalah pegawai negeri ya, pegawai negeri ASN, iya, ya, dan Polri. Nah, dan kan kita Polri. tahu kan daya belinya dari tenaga mereka yang ASN, kemudian tentara, jangan, kalau Polri mungkin agak beda ya. Kan? Tapi daya beli ini siapa yang akan beli? Nanti akan terjadi, kita bayangkan. Makanya mall, hotel dan sebagainya. Saya jujur sampai sekarang ini, mohon maaf saya kalau saya salah gitu ya, saya masih meragukan bahwa itu nanti akan berlanjut. Bahwa saya khawatir bahwa ini hanya groundbreaking, jadi semacam kayak etalase saja gitu dibentuk, tapi sebenarnya barang-barangnya nggak ada di belakangnya itu gitu. Iya, mungkin barangkali ini itu menarik investor asing ya Mas Erso, di Ya, mana iya, iya. anak-anak mereka akan bersekolah di sekolah internasional, di mana para investor asing itu kalau seandainya sakit ada hospital internasional juga, international hospital di situ dibangun dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat saat ini kan untuk investor asing ini masih maju mundur begitu. Dan kemudian untuk sebuah komunitas seperti itu biasanya ya, layaknya kita kita ada di sebuah kota atau kita ada di sebuah kabupaten, taruhlah seperti itu, atau di desa sekalipun, itu biasanya fasilitas itu dibangun ketika memang sudah dibutuhkan. Ketika di situ penduduk memang sudah membutuhkan Mas Hersu. Misalnya di sebuah kampung begitu, dia sudah, oh ini anak-anak yang lahir cukup banyak, kita bisa meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk segera dibangun TK di situ begitu, untuk segera dibangunkan SD tambahan karena yang lama sudah tidak mencukupi sehingga pemerintah buru-buru untuk membangunnya. Bukan dengan tidak adanya murid tapi tetap dibangun di situ. Cara bekerjanya selama ini tidak seperti itu. Dan sebuah masyarakat peradaban itu kan dibangun oleh manusianya, bukan oleh benda-benda mati seperti itu. Jadi manusianya berkumpul, mereka berbicara, mereka berdiskusi, kita akan membangun apa yang kita butuhkan untuk kita seperti itu. Dan kemudian semuanya terbangun dengan misalnya masyarakat di lereng Merapi, oh kita perlu karena kita semuanya senang nembang begitu ya, kita harus punya gamelan, yuk kita cari gamelan misalnya. Nanti kalau itu sudah makin banyak anak muda apa dan sebagainya mengikuti itu, kita harus punya aula untuk pentas, barulah itu dibangun. Bukan aulanya itu dibangun lebih dulu, sementara untuk apa? Tidak akan terpakai begitu, tidak ada yang akan pentas. Artinya aula atau panggung begitu ya. Ini kontradiksi pertama yang kita ya tadi, bahwa menyatakan bahwa tadinya bahwa oversubscribe, kemudian investor asing sudah antri, sekarang ternyata diobrol sampai 90 tahun pun HGU ya itu namanya Mbak ya. Untuk HGU 190 tahun, untuk HGB 160 tahun kalau tidak salah. Tahunnya saja sampai sekarang tidak masuk. Sekarang kemudian rame-rame ada mobilisasi pengusaha dari dalam negeri dan dikatakan bahwa ini memang diprioritaskan untuk investor lokal. Itu satu kontradiksinya. Kemudian tadi soal rumah sakit, yang saya kira ini penting, ini Mbak Agi biasanya kan Mbak Agi yang paling mengikuti kalau di media sosial soal rumah sakit tadi, yang katanya rumah sakitnya rumah sakit internasional gitu kan, dan Pak Jokowi kemudian membawa narasi lagi bahwa nantinya orang itu tidak perlu lagi berobat ke luar negeri tapi cukup di dalam negeri gitu. Kan tidak hanya semata-mata soal itu, ya soal berobat itu, ada soal obat itu kan, berobat itu soal kepercayaan juga, dan juga akses ya. Orang mungkin akan lebih, kalau dari Jakarta orang akan lebih mudah terbang ke Singapura daripada terbang ke Kalimantan Timur kan, rute perjalanannya bisa saya kira hampir sama ya, jarak tempuhnya, tapi tentu saja kan fasilitas mendukung yang lainnya berbeda juga. Nah, yang ramai saya lihat justru komentarnya ketika Pak Jokowi mengkritik orang yang senang berobat ke luar negeri, tapi
pada bersamaan kan sekarang ini ada contoh yang di depan mata para netizen ini, yakni Pak Luhut gitu yang ada di sana. Iya, mungkin yang kemudian orang langsung ingatnya kepada Pak Luhut ya, karena Pak Jokowi mengatakan dia menyinggung soal 2 juta warga Indonesia begitu yang memilih berobat ke luar negeri dan itu menyebabkan potensi biaya berobat itu yang seharusnya masuk ke apa namanya ke kas negara untuk rumah sakit apa namanya rumah sakit pemerintah dan kemudian juga swasta begitu kan Mas Hersu itu sekitar 100 triliun begitu ya untuk operasional seharusnya bisa itu untuk memperkaya untuk membangun bidang kesehatan lah sampai 100 triliun itu kan besar sekali. Nah, kemudian juga memilih berobat ke luar negeri ini hampir 100% rupiah dibawa masyarakat untuk berobat di sana ini rupanya membuat Pak Jokowi merasa bahwa dengan dibangunnya rumah sakit yang cukup bagus begitu ya di IKN itu nantinya akan menjadi salah satu tujuan kalau di ini adalah tujuan wisata kesehatan ya yang berhasil dibangun untuk Malaysia itu kan seperti di Penang itu adalah wisata kesehatan seperti itu Mas Hersu. Nah ini dia menyinggung itu begitu. Nah orang kemudian langsung ingat begitu soal apa namanya Pak Jokowi menyayangkan kenapa orang masih berobat di luar negeri. Ya pasti yang paling gampang itu kemudian ditunjuk oleh netizen gitu adalah nama Pak Luhut. Salah satu yang misalnya ini ya beberapa saja saya bacakan. Ini saya bacakan hasil dari Detik ya, unggahan dari akun detik.com. Detikcom. Nah, di situ pemirsa dari Detikcom itu memberikan komentar seperti ini. Walah Pak, lawang orang dekat Bapak sendiri juga saat ini berobat ke Singapura kok piye toh Pak begitu. Ada juga mengatakan penyelenggara negaranya aja ngasih contoh kok begitu ya. Luhut saja ke Singapura Pak Jokowi begitu. Nah, ketawain aja lah dia yang punya kuasa, dia pula yang banyak ngeluh. Aduh, ini kasihan juga ya Pak Luhut ya. Mungkin Pak Luhut kalau saya rasa Pak Luhut kan saya dengar-dengar dia juga punya properti di Singapura ya. Dia kan pengusaha, tidak hanya kita kenal Pak Luhut ini adalah mantan duta besar Indonesia di Singapura. Dia juga seorang pengusaha. Wajar kalau seandainya punya properti di Singapura, mungkin dia punya dokter pribadi di Singapura dan sebagainya begitu. Dan itu jangankan Pak Luhut, pengusaha itu banyak sekali Mas Hersu begitu yang akhirnya memilih untuk berobat di luar negeri. Nah, ini yang kena ininya Pak Luhut ini Mas Hersu akibat dari pernyataan Pak Jokowi tersebut. Eh, maaf aja Pak D, pembantu-pembantu terdekat Pak D aja kalau berobat ke luar negeri. So buat apa ngepoin orang lain sih kalau pemimpin aja nggak bisa ngasih teladan untuk rakyatnya? Nggak usah sebutin lah banyak. Sekarang aja orang kepercayaan Pak D masih di sana kan. By the way cepet sembuh opung begitu. Jadi ini ya kontradiksinya ya seperti itu Mas Hersu begitu. Oke, dan kontradiksi yang luar biasa saya kali dan ini saya kira tragis ya, itu bisa tragedi yang kita tadi singgung ya. Ada 24 orang warga di Kabupaten Yahukimo, Papua gitu yang kekurangan yang meninggal dunia karena kelaparan, tapi kemudian disebut sebagai kekurangan bahan pangan oleh Wapres ya. Dan padahal dibandingkan tadi investasi berapa yang masuk puluhan triliun sekarang ini Mbak ya yang di IKN saja ya. 65 triliun. 65 triliun. Bayangkan 45, ya. Ya, kalau itu nggak usah 65 triliun, 1 triliun dikirim ke Yahukimo dan saya kira itu orang di sana sudah kenyang semua itu satu kabupaten gitu. Dan saya jujur aja bertanya-tanya ini, bagaimana mungkin orang di sana bisa kemudian kelaparan gitu ya di Yahukimo itu. Baru dulu kan kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu juga pernah kelaparan, padahal di situ itu kan sebenarnya bahan makanan harusnya melimpah kan di kawasan itu, termasuk seperti umbi-umbian dan sebagainya begitu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi saya kira yang kita fokuskan sekarang ini adalah kontradiksinya gitu ya di pulau sebelahnya kan. Itu kalau Papua dan Kalimantan itu kan boleh dibilang bersebelahan ya pulaunya Mbak ya. Yeah. Yang satu sedang dibangun jadi mimpinya Pak Jokowi jadi gegap gempita jadi metropolis dunia, tapi nggak jauh dari situ kemudian ada warga Pak Jokowi kelaparan. Yang saya kira ini betul-betul bukan sekedar kontradiksi, tapi ini apa ya, ironi, tragedi atau apapun lah Anda mau nyebutnya soal ini. Iya, masalahnya ini di Kabupaten Yakuhimo, ini Papua Pegunungan ya Mas Hersu, yang kalau kita melihat di peta itu memang ketinggiannya, ini memang daerah dengan dataran apa ya namanya, dengan tinggi lah, daerah dataran tinggi begitu. Tinggi. Yahukimo bukan Yahukimo ya. Yahukimo ya. Yahukimo itu
Mungkin sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut kalau tidak salah Mas Heri. Jadi memang itu daerah daerah dingin begitu ya, dan kemudian juga kalau seandainya terjadi kekeringan ya mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan bantuan Mas Hersu. Mereka gagal panen begitu ya, sementara mereka tidak menyiapkan cadangan untuk makanan dan sebagainya. Bantuan itu kan sulit untuk terdistribusi ke sana. Nah, sebetulnya kalau seandainya 10 tahun yang lalu kita mengatakan bantuan ke sana sulit, 20 tahun yang lalu sulit. Lah kapan kita majunya begitu kan? Ini karena kematian di sana itu sudah berulang Mas Hersu. Jadi tidak hanya di Yahukimo, di Yahukimo ini ada 24 ya yang dilaporkan. Sekitar 20-an Oktober yang lalu lah itu beritanya. Nah, entah kalau sekarang sudah tertangani atau belum gitu ya, ataukah masih ada yang kelaparan. Dan kemudian yang sebelumnya itu juga di Kabupaten Lanijaya sebetulnya tahun yang lalu itu ada 3 juga yang meninggal dunia. Terus kemudian juga di distrik-distrik yang lain gitu Mas Hersu itu juga belum lama sekitar bulan Agustus di kabupaten yang lain itu ada 6 juga yang tewas karena kelaparan gitu. Memang ini sebutannya oleh Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa yang di Yahukimo ini tidak ada kelaparan tapi kekurangan pangan. Iya, kekurangan pangan itu menyebabkan kelaparan, Pak, gitu kan. Ini juga ini juga banyak sekali dari netizen ini yang kecewa terhadap pernyataan dari Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Bapak kan jarang bersuara. Mungkin Bapak seringlah bersuara tapi kan kalau di media itu tenggelam oleh isu-isu banyak yang lainnya ya, kita nggak tahu begitu. Jadi sekalinya Bapak bersuara seperti ini, apalagi bersuaranya ini di acara tentang ketahanan pangan gitu Mas Hersu. Nah, di acara tersebut wartawan menanyakan dan beliau jawabannya adalah seperti ini, membuat orang kecewa begitu. Bagaimana mungkin kekurangan pangan kemudian bisa menyebabkan kematian, tapi di denial begitu ya bahwa itu adalah akibat dari kelaparan. Lah kalau kekurangan pangan apakah menyebabkan orang kekenyangan? Pasti orang kelaparan kan kalau kekurangan pangan gitu. Ini rame Mas ini cukup rame. Aduh, disayangkan ya sebetulnya pernyataan seperti ini apalagi pernyataan Wapres ini kan dari artinya pernyataan pemerintah dan kita tahu loh, bisa jadi kita juga nggak tahu ya di sekelilingnya dari Pak Wapres ini kan sebetulnya banyak staf khusus kan sama seperti Pak Jokowi, ada staf milenial, ada staf ekonomi, ada banyak staf komunikasi apa dan sebagainya begitu. Nah, ini mereka kemana begitu ya? Kalau seandainya komunikasi publiknya aja bisa seperti ini yang bisa bikin orang mangkel begitu. Ya, ada saya misalnya ini sekali bunyi kok bunyinya begini gitu. Iya, betul. Itu yang disayangkan tuh itu Mas Hersu ya. Dan kemudian ya itu tadi ketika dibangun IKN di tengah-tengah dari Indonesia yang diharapkan kata Pak Jokowi ketika itu dibangun maka pemerataan ke Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu selesai begitu. Semuanya akan bisa tertangani. Tapi kan kita nggak perlu menunggu itu selesai ketika IKN itu selesai begitu. Entah selesai entah berapa tahun yang akan datang. Nah, dalam proses itu sendiri bagaimana keperpihakan pemerintah untuk mendistribusikan keadilan, mendistribusikan pangan terutama dalam hal ini. Pangan itu kan sesuatu yang sangat dasar, kalau pangan aja kurang apalagi yang lain gitu. Ya. Oke, itu kita bicara dari IKN saja kita sudah menemukan setidaknya 3 kontradiksi gitu ya. Silakan Anda menambahkan dengan kontradiksi-kontradiksi yang lain. Jadi ya gimana ya setiap kali kita ngomongin Pak Jokowi kok selalu kita ketemunya hal yang semacam ini gitu loh gitu. Saya kemarin ketika Pak Jokowi bicara itu saya terperangah dan saya masih terperangah gitu, walaupun kadang-kadang saya sebenarnya harusnya ketika membaca pernyataan Pak Jokowi itu ya harusnya dengan sejak awal harusnya jangan terlalu serius gitu ya, karena kalau terlalu serius nanti dia bawa perasaan juga kayak saya gitu. Iya Mas Ersu. Jadi kita melihatnya memang jangan terlalu yang seperti itu begitu ya, seperti misalnya aja gitu ya, kalau minjem istilah staff Mensesnek Valdo, kalau ada yang Pak Jokowi bicara kita senyumin aja gitu ya. Iya, kita senyumin aja begitu. Dan sebenarnya saat ini ya Mas Irsu, kalau saya melihat di media sosial begitu, orang sudah banyak yang paham dan orang juga sudah mulai banyak yang ya kalau seandainya marah pun sambil tertawa begitu, sambil memasang emotikon tertawa begitu kan. Dan
apa-apa yang dikatakan Pak Jokowi ini kan memang banyak sekali kontradiksinya lah ya. Dan sekarang saya lihat nih, ini agak-agak ini tambahan sedikit saja. Misalnya dari politik dari BRIN gitu ya, peneliti dari BRIN. Ya, ini Triyono namanya, Pak Triyono ini mengatakan bahwa untuk investasi ini soal investasi asing ya. Ini dalam hal ini adalah investasi Cina begitu. Kan ini berkaitan juga. Ini bukan di IKN, tapi kalau Cina ini kalau di luar IKN kan mereka lebih banyak berinvestasi ke daerah tambang ya, terutama Tambang untuk ya, nikel. tambang. Terutama untuk nikel. Dan dia dari hasil penelitian dia, pengamatan dia, mengatakan bahwa Cina itu mendominasi jumlah pekerja asing di Indonesia yang mencapai 59.320 orang. Jadi 59.000 sekian ya hampir 60.000 lah ya, atau sebesar 44,49% dari total pekerja asing yang ada di Indonesia. Begitu katanya Mas Irsu. Nah ini aja kan kita selalu mengatakan bahwa pemerintah itu selalu mendenial ini begitu, bahwa jumlah pekerja Cina itu hanya beberapa, jumlahnya hanya ada beberapa ratus saja atau beberapa ribu saja. Ternyata jumlahnya jauh lebih besar dari itu ya. Dan kemudian menurut Pak Triyono ini dia mengutip kepada data dari dari BKPM, dia mengatakan bahwa Singapura itu sebetulnya adalah merupakan investor terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022 saja investasinya sebesar 13,28 miliar dolar Amerika. Ini besar ya, besar sekali. Namun Singapura hanya menempatkan 1.811 orang atau sekitar 1,35%. Jadi kita bandingkan, tadi dari Cina itu menempatkan orang di sini hampir 60.000 orang, sementara dari Singapura hanya sekitar 1.800. Padahal dari Cina investasinya jauh lebih rendah begitu Mas Hersu ya, perbedaannya sekitar 5 miliar dolar Amerika dari sekitar 8 ke 13 miliar dolar Amerika. Jadi Jadi ini investasi atau mindahin warga negara ini jadinya. nah itu tadi dan itu yang selalu selama ini kan apalagi oleh Opung ya, oleh Pak Luhut begitu ini selalu di denial begitu. Dan hasil sebenarnya panjang sih, pemirsa mungkin bisa mencarinya sendiri ya hasil penelitian dari Pak Triyono ini. Ya, Dia di bawah Ibu Megawati, jangan di lupa ya. bawah, iya, dewan pengarahnya adalah Ibu Megawati begitu, dan dia mengatakan bahwa investasi yang dijalankan oleh Cina ini memiliki kekhasan. Kekhasannya yaitu diiringi pengiriman besar-besaran tenaga kerja, dan hal ini dapat menimbulkan gejolak pasar tenaga kerja di dalam negeri begitu ya, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dalam tenaga dari lokal begitu, kesulitan mendapatkan pekerjaan dari proyek investasi Cina. Dan dalam hal penggajian itu juga sangat berbeda Mas Hersu. Kalau di sini penggajian untuk para karyawan atau pekerja dari Cina itu lebih tinggi daripada karyawan lokal walaupun jenis pekerjaan sama. Sementara undang-undang tentang tenaga kerja di Cina sana ketika mereka menggaji karyawan lokalnya di Cina itu jauh lebih besar, bisa sampai 13 kali gajinya itu daripada pekerja-pekerja yang mereka datangkan dari Asia Tenggara termasuk dari Indonesia. Yang benar gitu, itu yang benar karena kan ini kan tanah air kita gitu ya, dan sumber daya semua kan bumi, air dan kekayaan alam itu di dalamnya kan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat asing gitu ya. Saya kira yang terjadi justru Cina benar gitu, yang nggak benar kita gitu ya. Ya, iya. Dan kita kalau kita melihat sekarang Pak Jokowi mengobral investasi kita ke asing, terutama kan ke Cina ya. Belum lama ini juga beliau ke Cina bertemu dengan pemimpin di sana, menawarkan lagi IKN lagi. Nah, yang kita khawatirkan akan datang juga ini berbondong-bondong pekerja dari Cina ke IKN gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang benar ini para netizen ini kalau ngomong satu, kalau baca supaya jangan baper seperti saya, kalau baca statementnya Pak Jokowi itu diartikan sebaliknya gitu ya. Kemudian ada juga yang saya kira joknya juga cukup menohok gitu ya, yang sering menyebutkan begitu. Ini ada kabar baik gitu ya, kabar baik. Tapi saya yang ngomong kok Pak Jokowi kan gitu. Netizen sering begitu kan, ledek-ledeknya gitu kan. Ya, ini kan bahaya dong, masa seorang kepala negara diperlakukan semacam itu, nggak boleh dong ya, karena kepala negara itu kan bukan simbol negara loh ya. Orang sering salah bilang bahwa ya simbol, tapi bagaimanapun dia adalah wajah dari bangsa kita kan gitu ya. Presiden itu wajah dari bangsa kita, jadi harusnya ya dia betul-betul dengan segala kehormatannya gitu, nggak boleh sebenarnya olok-olok seperti yang terjadi itu muncul, olok-olok seperti itu muncul ya, tapi realitasnya seperti itu dan kita nggak bisa menyalahkan lah, karena bukan hanya bangsa kita sendiri yang mengolok-olok, bangsa lain juga udah mulai ngolok-olok kita kan gitu ya.
Oke, bagi nanti kebanyakan tuh ngomongin kontradiksinya Pak Jokowi, saya kira bisa sehari penuh kita nggak selesai itu bicara gitu. Masih ada topik lain yang perlu kita perbincangkan? Mungkin MK-MK nih Mas Irsu, bagaimana ya update terbarunya? Ya MK-MK hari ini masih terus berlanjut, tapi hari ini ada yang satu hal yang mengejutkan ternyata dari gugatannya dari laporan YLBHI, bukan Mhm. YLBHI, PBHI, PBH. Himpunan Mhm. Bantuan Hukum Indonesia itu mereka menemukan satu fakta yang cukup mengejutkan. Itu katanya kan ada kontroversi soal gugatan Mhm. yang dimenangkan yang dikabulkan itu kan tadinya sudah dicabut kan dan kemudian kan diperbarui lagi ya, Ya, dicabut betul. diperbarui lagi dan dikirim pada hari libur gitu. Ternyata Mhm. mereka menemukan bahwa itu perbaikan laporan itu Mhm. yang dikirim yang diunggah di websitenya Mahkamah Konstitusi itu belum ditandatangani oleh si penggugat maupun para lawyernya begitu. Jadi sebenarnya dengan cara itu jadi menurut dia itu harusnya udah batal karena ini nggak sah secara dokumen, nggak ada yang jadi penanggung jawab dan kok itu bisa dikabulkan gitu. Itu betapa teledornya administrasi di Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sih gila itu gitu. Iya, kita juga boleh skeptis ya dalam hal ini. Jadi ketika itu ditarik, apakah betul si penggugat ini dalam hal ini adalah si Almas ya, Almas dan juga para lawyer itu yang menarik, ataukah memang ada pihak lain yang menarik begitu, yang sehingga mereka tidak bisa menandatangani begitu, karena Ya, bukan pihak itu. Bisa kalau saja. saya malah agak ragu. Kalau saya mungkin percaya yang menarik mereka, tapi yang mengembalikan itu justru bukan mereka gitu loh Mbak. Karena kan kalau yang pertama yang ditarik kan ada tantangan mereka. Tanda tangan, betul. Sementara yang dikembalikan lagi itu kan tidak ada tanda tangannya. Jadi Mhm. mungkin kebalik justru ketika yang mereka itu menarik, entah kemudian mungkin ada yang terkejut dengan gugatan itu kok ditarik dan buru-buru diminta dikembalikan lagi dan dikembalikan pada hari libur ya, hari Sabtu itu kan dia Mhm, mhm, mhm. tidak ada tanda tangan. Kita bisa ditunjukkan oleh PBHI dokumen itu karena itu dokumen itu katanya diunggah di di websitenya Mahkamah Konstitusi. Jadi publik juga bisa menyaksikan itu. Ini menurut saya luar, Mhm. luar biasa. Jadi makin banyak kekacauan-kekacauan yang ada di Mahkamah Konstitusi ini. Iya, iya. Dan pernyataan dari Pak Jimli Asidik begitu, dia menemukan indikasi bahwa Pak Anwar Usman itu sudah berbohong ya Mas Hersu dalam pemeriksaan kemarin. Kalau hari ini kan tinggal 3 lagi ya. Kemarin Pak Anwar Usman mendapatkan giliran pemeriksaan dan juga yang menjadi sorotan adalah ketika ditanya oleh media bahwa apakah Pak Anwar Usman dengan tekanan yang demikian besar saat ini dia bersedia untuk mengundurkan diri dan dia mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah yang Maha Kuasa begitu ya. Iya, pertanyaannya adalah netizen ini kan usil ya, netizen menanyakan, "Oh oke, berarti, soal jabatan dia ingat Allah begitu, tapi apakah ketika memutuskan soal usia, untuk menjadi capres-cawapres dia juga ingat akan Allah?" Begitu ya. Jadi Atau dia juga jangan-jangan mengklaim juga begitu karena kan pernah juga ini memang ini khas juga ini Pak Anwar Usman ini selalu menggunakan idiom-idiom keagamaan itu yang memberikan ya, justifikasi dan dalam mhm. banyak kasus ternyata salah kan misalnya Salah. dia bicara soal Al-Fatih itu yang Sultan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel kan katanya langsung diangkat oleh Rasul. Padahal itu kan sebenarnya nubuah dari Rasul kita menyatakan Betul. bahwa suatu saat nanti itu akan ditaklukkan oleh pasukan terbaik yang dipimpin oleh seorang panglima terbaik kan begitu yang sebenarnya. Ya. Iya ya, jauh sekali sekitar 800 kalau untuk Masehi ya itu sekitar 800 ribu 800 tahun. Iya, iya dari 6 ke apa ke abad berikutnya belasan lah ya. Jadi Ya, abad 15 kalau nggak abad Abad 15. abad 15 mau ke 16 ya. Ini aneh sekali kalau Pak Anwar Usman tidak mengetahui tentang hal ini. Karena nubuat ini kan karena pasukan dari Nabi pun tidak bisa menaklukkan Ya. Konstantinopel yang kala itu ada di bawah kekuasaan Romawi Timur dan sehingga nubuat ini sangat-sangat terkenal sekali loh. Nah, iya, iya, iya. Ini memang aneh dan kalau kemudian dari Allah dia merasa bahwa kemudian ya mestinya Allah yang mencabut baru dia bisa mau mengundurkan diri begitu ya. Nah, hati-hati ya kalau seperti itu ya Mas Hersu. Berarti kan menisbahkan hal tersebut kepada Allah. Memang kita harus semuanya berdasarkan Allah, tapi kalau yang namanya jabatan, yang namanya apa, ini kan apakah berarti kalau seandainya ini kan pertanyaannya dia mundur dan dia menyadari Ya. kesalahannya begitu kan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas. Kan kita tahu seperti itu. Oleh pemimpin-pemimpin dunia yang artinya
artinya kalau dia melakukan itu malah justru dia akan disamakan dengan para pemimpin dunia yang memiliki integritas tinggi. Tapi dengan dia tetap seperti ini ya wallahu alam. Tapi ini menarik juga Mas Ersu yang saya baca pernyataan dari Pak Jimli yang terakhir bahwa itu memungkinkan ya Mas Ersu untuk apa namanya untuk kemudian mencabut atau putusan dari MK yang sebelumnya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 7 seperti itu diatur ya Mbak ya, bahwa kalau ada konflik of interest itu hakim maupun panitera kan dia harus mengundurkan diri atas kesadaran sendiri atau atas permintaan pihak yang sedang berperkara. Dan kalau kemudian terbukti ada konflik of interest itu di ayat 6-nya pasal 17 itu ya memang itu bisa batal putusannya. Jadi ya betul bahwa Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini ranahnya adalah ranah etik gitu, artinya dia nanti bisa menghukum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Nah, tetapi konsekuensinya kalau berdasarkan undang-undang tadi, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, ternyata kemudian terbukti bersalah, ya itu bisa dibatalkan. Jadi seperti itu, jadi logikanya seperti itu Mbak, gitu yang terjadi. Iya, iya betul. Saya melihat ini pernyataan dari Pak Jimli, dia menganggap masuk akal kalau putusan MK masuk akal gitu ya. Masuk akal. Dan dia pernyataannya ini unik ya, karena dia menyatakan ini hampir seperti kayak Pak Mahfud kalau saya melihat. Dia menyatakan seperti ini, bahwa intinya pertama bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik yang mengurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana? Saya sih mau aja, tapi kalau ngawur-ngawur sekedar emosi ya kan enggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara benar. Ini soal putusan MK. Ini kan kita pakai teori-teori ini. Kalau Anda tanya apakah saya sudah yakin, saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu. Cuma saya belum yakin. Kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Jadi dia meminta para pemohon ini untuk membuat alasan yang sangat logis karena dia pun sudah mau gitu. Dia menginginkan itu begitu kan Mas Hersu ya? Tadi ada makanya menyebut seperti Pak Mahfud itu karena sepertinya memberi kisi-kisi gitu ya Mbak ya. Memberi kisi-kisi dan bicara apa adanya begitu kan. Karena ini mudah-mudahan besar ini. Mudah-mudahan seperti itu ya Mbak Agi. Oke. Yang Agi ya, saya kira udah banyak yang kita bicarain walaupun cuma ngomongin Pak Jokowi dan Mahkamah Konstitusi ya Mbak Agi ya. Iya. Oke, kita mesti pamit sampai ketemu lagi esok di hari Jumat ya. Saya Hersu Gunaris. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.